Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai laporan seminar literasi keuangan pasar modal. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 64232072. Saya Ratu Bilqis Fitri Sedaya dengan NIM 64231751. Nama saya Clarissa Udina Tumangkeng dengan nomor NIM 64232081. Halo, nama aku Aisyah Sabrina dengan NIM 64232053. Perkenalkan, nama saya Faroja Atmaja dengan NIM 64231701. Berikut adalah daftar isi dari materi yang akan kita presentasikan kali ini. Yang pertama ada perencanaan dan pengelolaan keuangan, yang kedua ada pasar modal dan contoh instrumen pasar modal, yang ketiga struktur pasar modal, yang keempat investasi legal dan bodong, yang keenam ada kelompok studi pasar modal atau KSPM, dan yang terakhir ada tata cara pembuatan akun POEMS ID. Perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan strategi untuk mencapai tujuan hidup yang memerlukan dukungan finansial, di mana manajemen keuangan yang cermat merupakan hal yang penting untuk mendukung kesejahteraan kita di masa kini maupun di masa mendatang. Baik, di slide ini saya akan membahas mengenai piramida perencanaan keuangan. Yang pertama itu ada keamanan keuangan, terdapat arus kas, dana darurat, dan pinjaman. Arus kas merupakan pengelolaan aliran uang masuk dan keluar, mencakup pemasukan seperti gaji dan investasi, dan juga pengeluaran seperti kebutuhan sehari-hari, utang, dan biaya tidak terduga. Pengelolaan arus kas membantu memastikan. Lalu yang kedua ada dana darurat, yang merupakan dana yang disisihkan dari pendapatan untuk kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Fungsinya yaitu sebagai cadangan sehingga tidak mengganggu fungsi keuangan utama. Selanjutnya atau yang ketiga ada pinjaman, uang yang dipinjam dari lembaga keuangan atau pihak lain dengan kewajiban mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman ini bisa berupa kredit pribadi, kredit rumah, kartu kredit, dan lain-lain yang biasanya ada tambahan biaya seperti bunga. Yang kedua ada manajemen risiko, yaitu mengelola risiko finansial dengan asuransi yang melindungi dari kerugian akibat kejadian tidak terduga, seperti sakit atau kehilangan aset. Lalu selanjutnya ada tujuan keuangan. Tujuan keuangan merupakan target dalam perencanaan keuangan individu yang bertujuan untuk mencapai kondisi finansial yang diinginkan oleh seseorang pada masa mendatang, baik itu dalam jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Nah, tujuan dari keuangan ini menjadi landasan dalam menyusun strategi dan tindakan untuk mencapai kondisi finansial yang diinginkan. Memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dengan baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Di sini contoh instrumen itu ada 3. Yang pertama itu saham, kedua obligasi, dan ketiga reksadana. Nah, saham ini adalah salah satu nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Saham ini dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan kepemilikan seseorang atau badan perusahaan dalam suatu perusahaan atau perserorangan terbatas. Dan obligasi itu adalah suatu surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Nah, di sini obligasi juga dapat diperjualbelikan dan menjadi satu instrumen dengan investasi. Dan yang ketiga itu kan reksadana. Nah, di sini reksadana itu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodalan untuk melanjutkannya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur pasar modal. Yang pertama ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia, merupakan lembaga yang menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar modal Indonesia.
Clearing penjaminan efek ini didirikan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam penyelesaian transaksi efek seperti saham dan obligasi di Bursa Efek Indonesia. Sebagai lembaga clearing, fungsi utamanya adalah menjamin bahwa setiap transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia akan diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Clearing penjaminan efek Indonesia ini bertindak sebagai perantara antara pihak yang melakukan transaksi, pembeli dan penjual, dan memfasilitasi proses penyelesaian transaksi tersebut. Yang kedua, ada Bursa Efek Indonesia, merupakan pasar tempat terjadinya transaksi jual beli efek atau sekuritas seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Bursa Efek Indonesia ini merupakan bursa saham resmi di Indonesia yang menghubungkan antara pihak yang ingin menjual efek dengan pihak yang ingin membeli efek tersebut. Bursa Efek Indonesia ini berperan penting dalam pasar modal Indonesia karena menyediakan infrastruktur dan regulasi yang memungkinkan perdagangan efek terjadi dengan aman, transparan, dan efisien. Dengan adanya Bursa Efek Indonesia ini, investor dapat membeli dan menjual saham atau instrumen investasi lainnya dengan mudah dan terjamin keamanannya. Yang ketiga, ada Kustodian Sentral Efek Indonesia yang merupakan lembaga berfungsi sebagai penyelenggara dan penyimpanan efek secara elektronik atau dematerialisasi di Indonesia. Kustodian Sentral Efek Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengelola, menyimpan, dan mentransfer efek yang tercatat di pasar modal Indonesia, serta memberikan layanan administrasi terkait efek tersebut. Kustodian Sentral Efek Indonesia ini juga memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi di pasar modal, seperti pembelian atau penjualan saham dan obligasi, tercatat dan diproses secara aman dan efisien. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian investasi legal dan investasi ilegal. Yang pertama, investasi legal merupakan kegiatan investasi yang dilakukan dengan mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Ini melibatkan investasi dalam instrumen atau aset yang diatur oleh otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Yang kedua, pengertian investasi ilegal, yaitu kegiatan investasi yang tidak mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Investasi ini bisa berisiko tinggi dikarenakan tidak adanya pengawasan dari otoritas yang sah, dan investor berpotensi terkena penipuan atau kerugian yang besar. Selanjutnya adalah ciri-ciri investasi ilegal. Yang pertama adalah keuntungan yang tidak masuk akal. Investasi ilegal biasanya menjanjikan return yang jumlahnya sangat besar hingga puluhan kali. Contohnya jika kita dijanjikan imbal balik sebesar 500 juta setahun hanya dengan investasi 10 juta. Dari keuntungan tersebut saja sudah tidak masuk di akal karena mengingat umumnya rentan nilai return investasi yang tidak setinggi itu. Yang kedua, tidak memiliki izin yang jelas. Setiap kegiatan dari sektor keuangan termasuk investasi harus memiliki izin yang jelas karena di Indonesia lembaga yang menguasai seluruh kegiatan tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, setiap kegiatan investasi harus mendapatkan izin dari OJK terlebih dahulu. Investasi ilegal yang tidak memiliki izin ini karena investasi tersebut tidak mampu membuktikan keabsahan investasi pada OJK. Yang ketiga, tidak memiliki prospektus yang jelas dan lengkap. Secara garis besar, prospektus adalah dokumen yang memuat informasi lengkap tentang produk reksadana yang dimaksud. Jika kita bisa melihat tujuan investasi, kebijakan, batasan, manfaat, hingga risiko investasi yang akan dilakukan di dalamnya, serta tidak ketinggalan informasi penting seperti siapa manajer investasi dan bagaimana track record-nya. Yang keempat, sistem pencairan dana tidak clear. Dalam investasi ilegal, pastinya tidak memiliki sistem pencairan dana yang mudah dan jelas. Untuk mengetahui bagaimana pencairan dananya, kita bisa membacanya di prospektus. Karena itu, jika prospektus dan sistem pencairan dananya tidak jelas, sebaiknya kita berhati-hati dan tidak melakukan investasi pada produk reksadana tersebut. Yang kelima, manajer investasi tidak terverifikasi. Nah, ciri lain yang mungkin menunjukkan kalau sebuah produk reksadana yang ditawarkan adalah investasi ilegal, yaitu manajer investasinya. Produk reksadana yang
aman memiliki manajer investasi yang telah tersertifikasi dan memiliki izin resmi dari OJK. Investasi ilegal dipastikan tidak memiliki manajer investasi dengan sertifikasi demikian. Selanjutnya, kelompok studi pasar modal atau KSPM merupakan perpanjangan tangan dari Bursa Efek Indonesia atau BEI untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat luas untuk tahu dan ikut berpartisipasi dalam berinvestasi di pasar modal. Dan KSPM ini adalah unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat dari mahasiswa di bidang pasar modal dan investasi. Nah, tujuan dari KSPM ini adalah yang pertama, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang pasar modal dan investasi. Yang kedua, memberikan edukasi tentang pasar modal, cara kerja pasar modal, analisis dan praktek berinvestasi. Yang ketiga, meningkatkan literasi keuangan dan minat investasi. Yang keempat, membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan analisis dan pengambilan keputusan di pasar modal. Yang kelima, membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi atau kontes investasi di pasar modal. Yang keenam, menyambungkan mahasiswa dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, mensosialisasikan dan mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi di pasar modal. Syarat dan ketentuan buka akun POEMS. Yang pertama itu siapkan KTP dan NPWP jika ada. Nomor rekening bank pribadi dari bank manapun. Yang kedua, install aplikasi POEMS ID di ponsel melalui App Store atau Play Store. Yang ketiga, pilih open an account atau scan barcode di bawah untuk melakukan pembukaan rekening. Isi data nama sesuai KTP, email, nomor ponsel yang aktif. Selanjutnya, masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor ponsel yang didaftarkan. Selanjutnya, pilih jenis rekening yang reguler atau syariah. Saran silakan pilih reguler. Isi data informasi bank pribadi jika bank rekening bukan BCA. Silakan pilih bank RDN Permata. Selanjutnya, ambil foto KTP, NPWP jika ada. Dan foto selfie memegang KTP lagi pemilik rekening bank BCA. Bagi pemilik rekening bank selain BCA, lakukan verifikasi wajah. Selanjutnya, lengkapi data dan tempat tinggal, status pernikahan, dan nama ibu kandung. Selanjutnya, data pendidikan pribadi dan sumber penghasilan. Apabila belum kerja, silakan memilih hibah dan mengisi data orang tua yang bekerja. Selanjutnya, isi data kampus, dan selanjutnya isi data orang tua atau wali yang menjadi sumber penghasilan. Selanjutnya, isi formulir untuk mengetahui profil risiko dan produk investasi yang cocok untukmu, bebas dipilih sesuai. Selanjutnya, cek kembali data kamu. Jika sudah benar, klik lanjut.